Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Uma Mita, belajar kimia menyenangkan bersama Uma Mita. Oke, video kali ini sebenarnya Uma masih melanjutkan ya dari video yang pertama tentang konsep mol. Tetapi kali ini konsep molnya lebih dalam lagi nih. Contoh-contoh soalnya lebih menantang. Oke, sebelum kita lanjut ke yang menantang-menantang, Uma sekali lagi minta tolong untuk dukung channel Uma, caranya dengan like, subscribe, dan share. Biar yang lain juga pada tahu ilmu-ilmu Uma, semoga bermanfaat buat kalian semua dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Lanjut. Nah, masih seputar jembatan Mall ya. Cuman kalau yang video sebelumnya, Uma kan menjelaskan hubungan mall dengan pulau massa, hubungan mall dengan pulau volume, hubungan mall dengan pulau jumlah partikel sama pulau molaritas karena Uma mempermudah membahasakannya ada 4 pulau yang dijembatani oleh mall. Nah, kan kalau yang video sebelumnya kita belum nyebrang pulau. Nah, sekarang di video yang kedua ini, Uma mau memberikan kalian contoh-contoh soal yang nyebrang pulau. Misal nih, dari Pulau Massa nyebrang ke Pulau Partikel dan seterusnya. Oke, ini ada catatan, tetap ya ada catatan khusus. Kalau di Pulau Volume kita harus hati-hati karena di sana ada volume STP, volume RTP, dan volume gas ideal. Oke. Nah, sekarang Uma contoh soal nomor 1. Ini kita mau nyebrang dari pulau mana ke pulau mana ini, Nah, sekarang ini dari Pulau Massa mau nyebrang ke Pulau Partikel ya. Kita mau lihat dulu start kita dari mana. Apakah kita dari massa menuju partikel ataukah sebaliknya dari jumlah partikel kita mau menuju ke massa. Tergantung soalnya mau yang mana. Nah, ternyata soalnya kita baca dulu. Berapa jumlah partikel yang terdapat? Berapa jumlah partikel? Kalau yang ditanya jumlah partikel, berarti nanti endingnya kita harus di sini. Nah, yang terdapat dalam 12 gram. Berarti ini startnya kita dari gram. Gram itu satuan apa? Satuan massa. Nah, berarti kita ini perjalanan kita dari massa menuju ke jumlah partikel. Nah, cara bacanya begini. Kalau dari massa menuju jumlah partikel, perhatikan panahnya. Dari massa nih kita startnya, berarti panahnya itu menuju ke mana? Nah, menuju berarti panahnya kita pilih yang panah warna kuning. Kita menuju ke mall dulu, ke jembatan dulu. Setelah dari jembatan, kita kan mau ke jumlah partikel. Panah yang menuju ke jumlah partikel warna apa? Warna merah. Jadi, tujuan kita dari massa ke jumlah partikel, kita harus mengikuti arah panah kuning yang ini dengan yang merah yang ini. Kalau kuning jelas ini rumusnya, kalau yang merah jelas ini rumusnya. Jadi jangan sampai salah untuk memilih rumus. Jadi rumusnya itu yang bawah sama yang bawah ini ya. Oke. Langkah-langkahnya. Yang pertama, ini ada 2 langkah nih. Langkah yang pertama, menentukan jumlah mol zat terlarut. Ya jelas lah, kan yang diketahui kan massa. Dan Uma tadi menyampaikan, kalau kalian dari satu pulau mau ke pulau yang lain, jangan pernah melewati tempat yang lain. Kalian harus melewati jembatan mall dulu. Nah, berarti langkah yang pertama kalian harus transit dulu ke mall. Nah, jadi mall dulu. Mol pakai rumus yang ini nih, N sama dengan massa dibagi MR. Nah, di sini diketahui massanya 12 gram, MR-nya 60 gram per mol. Nah, udah dikasih tahu semua. Berarti 12 gram dibagi 60 gram per mol, itu 0,2 mol. Nah, gramnya kan kecoret, coret, hasil 0,2 mol. Berarti posisinya kalau sudah ketemu 0,2 mol, posisi kalian sudah di jembatan. Sekarang kalian mau pakai alur yang mana nih? Jalur yang mana? Yang merah atau yang kuning ini? Ya jelas yang merah, karena tujuan kita menuju ke jumlah partikel. Berarti kita pakai rumus yang bawah ya. X sama dengan N dikali bilangan Avogadro. Molnya udah ketemu, molnya kan 0,2 nih, 0,2 mol. Bilangan Avogadro harus di luar kepala nih. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, sekarang ini ketemunya 1,204 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, di sini partikel kan Uma sudah menjelaskan dari awal di video yang pertama. Partikel itu ada 3, bisa molekul
bisa atom, bisa ion. Nah, sekarang kita lihat di soal ini kan urea. Kalau urea itu apakah dia jomblo, apakah dia jomblo berpangkat, ataukah dia sudah berikatan. Urea itu rumusnya kan CONH2 dua kali. Oh, ramean kan? Kalau ramean berarti dia molekul. Begitu ceritanya. Mudah banget ini kita. Oke, yang kedua kita nyebrang kemana-kemana nih Om? Ternyata kita nyebrang dari pulau massa ke pulau volume. Nah, diketahui massa NaOH adalah 80 gram. Berarti start kita dari massa lagi nih. Start dari massa menuju ke volume. Perhatikan panahnya. Pasti kalian suruh ke jembatan dulu. Nggak mungkin kalian langsung ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk? Kalian langsung tiba-tiba menuju ke volume gas. Nggak nyambung. Kalian harus ke jembatan dulu. Jembatan mol namanya. Oke, panahnya menuju ke mol berarti ikutin yang kuning. Terus panahnya kalau menuju ke volume gas ikutin yang warna hijau. Jadi patokan kita kali ini, petunjuk arah kita kali ini adalah kuning lalu hijau. Kalau kuning berarti rumusnya yang ini sayang. Kalau hijau berarti rumusnya yang sebelah kiri. Oke, langsung saja. Pertama-tama cari molnya dulu dari NaOH. Benar nih, cari molnya dulu. Rumus mol kan yang ini nih, mau yang bawah. Massa dibagi dengan MR. Massanya 80 gram. Diketahui ya, MR-nya juga diketahui 40 gram per mol. 80 dibagi 40 kan 2 mol, karena gramnya satuannya kecoret. Kalau posisi kalian sudah di jembatan, mudah. Tinggal turun ke bawah pakai rumus yang ini. Oke. Nah, sekarang substitusikan hasil mol kita ini ke rumus yang STP. Oh iya ya, ternyata ini kan kalau di rumus ini kan ini STP-nya 22,4. Tapi maunya soal itu STP atau yang lain. Oke, perhatikan semuanya. Di sini yang diminta bukan STP, sahabat umat. Di sini yang diminta adalah RTP. Kalau RTP itu room temperature and pressure. Beda dikit, jangan sampai salah. Kalau STP itu 22,4, kalau RTP itu 24. Jadi jangan sampai salah ya. Di video yang sebelumnya Uma sudah menjelaskan kalau STP itu 22,4, kalau RTP 24. Nah, di sini 2 mol kali 24 liter per mol, molnya kecoret, berarti hasilnya 48 liter. Nah, mudah sekali. Soal nomor 3, kita nyebrang lagi. Tapi kita nyebrangnya nggak tahu nih dari mana ke mana. Oh, ternyata dari molaritas sama ke massa ya. Nah, tapi kita nggak tahu startnya dari mana. Hitung massa. Kalau hitung massa berarti yang dicari massanya dong. Berarti ending kita di sini. Endingnya nanti di sini, berarti startnya pasti dari atas menuju ke kanan. Berarti kita dari atas, berarti oke, pasti kita ngikutin jalur warna biru. Habis kita di jembatan, dari biru kita ngikutin jalur warna hijau. Berarti patokan kita di sini adalah biru dan hijau. Biru dulu ya, jangan hijau dulu, biru dulu. Kita lihat ya. Nah, karena biru berarti pakai rumus yang ini pasti. Nah, pertama, menentukan jumlah mol zat terlarut atau molnya urea. Ya pasti dong, tujuan kita pasti jembatan lagi, jembatan lagi. Nah, sekarang kalau sudah begitu, kita masukkan saja N sama dengan M kali V, molaritas dikali volume. Molaritasnya berapa di soal? 0,4 molar. Dikali volumenya. Uma, volumenya di soal itu kan 200 ml. Uma, kenapa di sini berubah? Yang sudah ngelihat video Uma pasti udah tahu banget. Karena di sini harus diubah dulu ke liter. Jadi 200 ml dibagi 1000 ya. Kalau menuju ke liter dibagi 1000 kan 0,2. Sehingga kalau dikalikan ketemunya 0,08 mol. Oke, posisi kita berarti udah di sini nih. Kalau udah di jembatan, jelas kita langsung cus menuju massa dengan panak-panah berwarna hijau. Berarti rumusnya yang ini. Mol dikali MR. MR-nya udah ada disediain. Kalian nggak disuruh nyari. Padahal kalau kalian suruh nyari kan udah bisa semua. MR itu kan yang penting tahu AR-AR-nya, MR-nya ketemu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita pakai rumus yang ini ya, petunjuk hijau. Petunjuk hijau mengatakan N dikali MR urea.
Molnya udah ketemu 0,08 mol, Oma, dikali 60 gram per mol. Molnya kecoret sehingga ketemunya 4,8 gram. Gram ini satuan massa. Cocok. Lanjut. Soal yang keempat. Uma capek nyebrang terus. Ih, jangan capek. Uma aja nggak capek kok nemenin kalian belajar. Oke, lanjut. Uma ini dari mana ke mana nih? Oh, ternyata dari jumlah partikel ke volume. Ya, tadi kan massa terus nih Uma, sekarang ternyata area sini nih. Oke, pada keadaan STP, aduh STP ingat 22,4 ya. Oke, terdapat gas hidrogen dengan jumlah partikel. Jumlah partikel berarti di sini startnya. Karena jumlah partikelnya diketahui nih, 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Berarti ini satuannya dalam bentuknya molekul ya. Kenapa molekul, Uma? Kenapa bukan atom? Karena di sini hidrogen. Hidrogennya dalam wujud gas. Kalau hidrogen dalam wujud gas itu H2, bukan H sendirian, tapi H2. Jadi hanya sudah berdua, sudah berikatan ya. Jadi bukan lagi jomblo, sudah berikatan. Nah, startnya dari sini, Uma. Uma ngikutin yang kuning atau yang merah? Yang mana coba? Yang kuning lah jelas, karena kita menujunya ke jembatan. Habis dari jembatan turun nih ke bawah. Kalau turun ke bawah berarti pakai yang hijau. Berarti petunjuk kita kali ini adalah kuning dan hijau. Karena pakai kuning berarti rumusnya yang ini. Kita klik, oke langkah-langkahnya step. Pertama menentukan mol gas H2. Mol sama dengan X, ini jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro ya. X-nya kita masukkan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Yang bilangan Avogadro-nya masukin. Ada beberapa yang bisa kita coret nih. 10 pangkat 23 coret, coret, coret. Molekul kita coret, coret, coret. Tinggal mol. 3,01 dibagi 6,02 hasilnya 0,5 mol. Benar sekali sahabat Uma. Lanjut, berarti kita ngapain lagi Uma? Ya kita menentukan volumenya dong. Volumenya maunya apa? STP. Kalau STP, ini mah mudah STP. STP tinggal dikali 22,4 liter per mol. Masukkan 0,5-nya. Set. Nah, habis itu masukkan 22,4-nya. Set. Coret molnya. Jret. Jret. Ketemunya 11,2 liter. Masya Allah, ternyata mudah. Makanya kalau mudah, kita jangan mudah menyerah. Harus jadi generasi yang kuat, tangguh. Oke, lanjut. Soal, ini kayaknya soal terakhir deh. Dari mana, Uma? Ya Allah, udah ngomong panjang lebar. Kok bisa keputus sih? Abi? Bi? Abi?